Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan, yaitu dengan cara mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada Rasulnya segala macam kebaikan. Tidak ada satupun kebaikan kecuali telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satupun keburukan yang menjerumuskan ke dalam api neraka kecuali telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin menyembunyikan satupun wahyu dari Allah. Sebab kalaulah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembunyikannya, tentu beliau disifati dengan khianat, bukan lagi dengan amanah. Maka kewajiban kita adalah untuk senantiasa mencukupkan diri dengan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berusaha untuk memahaminya sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Karena mereka adalah sebaik-baik orang yang memahami Al-Quran dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang tidak merasa cukup dengan Al-Quran dan hadis sehingga ia membutuhkan ucapan-ucapan manusia dan pendapat-pendapatnya, ia pasti akan tersesat jalan. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencukupkan. Beliau bersabda, "Taraktu fikum
amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Selama kalian berpegang kepada dua perkara tersebut, kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitabullah, yaitu Al-Quran, dan sunnahku, yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, cukupkan diri kita dengan terus mempelajari Al-Quran, terus kita mengkaji sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dipelajari, untuk diingat, maka adakah orang yang mau mengingatnya? Quran surat Al-Qamar ayat 22. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak mau mentadaburi Al-Quran, bahwa hatinya tertutup mati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidaklah mereka mentadaburi Al-Quran, ataukah hati mereka telah mati? Quran surat Muhammad ayat 24. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran jangan sampai menyeret kita ke dalam api neraka. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaik. Al-Quran akan menjadi hujjah yang akan membela kamu, atau Al-Quran akan menjadi hujjah yang akan menyeret kamu ke dalam api neraka. Subhanallah, sesungguhnya Al-Quranul Karim telah Allah turunkan untuk menjadi hidayah untuk kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lama fis suduri wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian dan penyembuh bagi apa yang ada di dalam hati kalian, dan sebagai rahmat serta hidayah untuk orang-orang yang beriman. Quran surat Yunus ayat 57. Di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Quran dengan beberapa sifat yang luar biasa. Yang pertama, sebagai peringatan bagi orang-orang yang mau takut kepada Allah, peringatan bagi orang-orang yang menginginkan kehidupan akhirat, peringatan bagi kaum mukminin, karena tidak setiap manusia menjadikan Al-Quran. Berapa banyak orang yang menghafal Al-Quran, tapi hatinya tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang hafal Al-Quran, tapi tidak peduli dengan hukum-hukum Allah dan syariatnya. Berapa banyak orang yang menghafal Al-Quran, tapi hanya sebatas hiasan di lisan saja, hanya ingin disebut bahwa dirinya seorang penghafal Al-Quran, sementara Al-Quran tidak sesuai dengan tingkah lakunya, tidak sesuai dengan akhlaknya, tidak sesuai dengan sisi kehidupannya. Sungguh Al-Quran hanya akan menyeret ia ke dalam api neraka. Maka kewajiban kita, ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadikan Al-Quran sebagai peringatan untuk hidup kita. Senantiasa hati kita mengambil peringatan-peringatan Allah dalam Al-Quran. Sungguh peringatan Allah kepada hamba-hambanya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada hambanya. Allah tidak ingin kita semua masuk ke dalam api neraka. Maka Al-Quran Allah turunkan sebagai peringatan untuk kita semua. Yang kedua, sebagai obat terhadap apa yang ada di dalam dada.
Al-Quran adalah obat hati kita. Siapapun yang mentadaburi Al-Quran, siapapun yang membaca Al-Quran, siapapun yang menjadikan Al-Quran sebagai hiasan hatinya, maka hatinya akan terobati. Akan hilanglah cinta dunia di hatinya yang berlebihan. Akan menjadi orang-orang yang senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjadi orang-orang yang taat dan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, penyakit-penyakit hati itulah yang sangat berbahaya. Adapun penyakit badan itu semua menggugurkan dosa. Tapi ketika seorang ditimpa kesombongan dan ujub, ditimpa oleh hasad dan dengki, ditimpa oleh cinta dunia yang berlebihan, itu semua hanya akan mendatangkan azab di kuburnya dan dalam api neraka. Na'udzubillah. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya keselamatan kita di hari kiamat itu tergantung kepada keselamatan hati kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat, yaitu hati yang salim. Quran Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Selamat dari kesyirikan, selamat dari menjadikan selain Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Selamat dari penyakit syahwat, selamat dari penyakit syubhat. Merekalah yang akan selamat nanti pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, Al-Quran sebagai hidayah. Hidayah yang membimbing kita dalam kehidupan dunia. Namun hanya orang-orang yang bertakwa yang menjadikan Al-Quran sebagai hidayah untuk hidupnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya sebagai hidayah untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 2. Karena orang yang tidak bertakwa, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai hidayah, dia lebih senang menjadikan selain Al-Quran sebagai hidayah. Karena di hatinya penuh dengan penyakit. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu Allah menyebutkan tentang sifat yang terakhir dari Al-Quran, yaitu sebagai rahmat untuk orang-orang yang beriman. Adakah yang lebih besar dari rahmat Allah dari Al-Quran, yang seharusnya kita bergembira dengan rahmat Allah yang agung ini? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairam mimma yajma'un. Katakan, dengan karunia Allah dan rahmatnya lah hendaklah mereka bergembira, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Quran surat Yunus ayat 58. Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari menafsirkan, katakan, dengan karunia Allah yaitu Islam dan rahmat Allah yaitu Al-Quran, hendaklah mereka bergembira dengan mengamalkan Islam, gembira dengan Al-Quran yaitu dengan membacanya, mempelajarinya dan mengamalkannya. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Karena dunia hanyalah sesuatu yang menipu,
Sedangkan Al-Quran adalah bimbingan untuk hidup kita. Maka jadikan Al-Quran sebagai hiasan hati, bukan sebatas hiasan dinding. Jadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang menghiasi lisan-lisan kita, menghiasi telinga-telinga kita, sehingga kita lebih menyukai mendengarkan Al-Quran daripada mendengarkan nyanyian dan musik. Kita lebih menyukai mendengarkan dan membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, daripada membaca tulisan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mu'minin al mustad'afina fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afa wal hina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.